saya Ernesto kembali lagi, dan kali ini kalau tadi ngomongin Barito, PS Bangka, masa kecil Om Buyung Ismu, saya sekarang ngomong Pelita Jaya. Dan kalau ngomong Pelita Jaya, Buyung Ismu adalah pasangan dari Ansari Lubis. Kalau ada Ansari Lubis, ya ada Buyung Ismu di situ. Enggak. Iya, itu nggak bisa dipisahkan dua pemain. Nah, Om, bisa pindah ke Pelita Jaya 90 ya, Om? Iya. Itu gimana, Om? Jadi Pelita Jaya, saya pindah ke Pelita Jaya itu sebenarnya saya tidak ingin pindah ke Pelita Jaya. Oke. Jadi itu sistemnya transfer, Om, waktu itu. Jadi nanti saya ceritakan masalah siap. transfernya nanti. Jadi ke Pelita Jaya itu pada saat kami main lawan Pelita Jaya di Lebak Bulus, ketika itu satu-satunya tim yang bisa ngalahkan Pelita Jaya itu Barito. Oke. Jadi di situ saya buat gol 2 yang membuyarkan nominasi Pelita Jaya di Stadion Lebak Bulus. Oke, di musim itu kuat ya Pelita Jaya ya? Kuat. Jadi musim kapan pun waktu itu kuat lah sebelum saya masuk di sana itu. Pelita Jaya kan bertabur pemain bintang. Iya, iya. Nah, di sana udah pemain muaranya tim nasional itu, pemain nasional itu di sana semua. Udah hampir dikatakan satu timnya 17 orang pemain nasional semua. Iya. Nah, setelah itu mungkin ketertarikan dari Pak Nirwan dan juga almarhum Andre Amin untuk Pak Haji ya. merekrut saya ke Pelita Jaya pada saat itu. Jadi disampaikanlah melalui Pak Haji Sulaiman. Nah, setelah saya dipanggil, Pak Haji Sulaiman menyampaikan itu, kalau kamu tidak main bola hanya di luar Pulau Jawa, kamu nggak akan Timnas. Jadi memang dulu yang banyak itu pemain adalah yang bermain di Pulau Jawa yang kelihatan kan, media kan cuma ada dulu karena saat itu ya. Cuman bisa dihitung jari. Jadi kalau koran-koran nasional itu kan kayak, maaf ngomong saya boleh saya nggak apa-apa, Kompas di gitu Kompas, di media kan. Itu kan yang koran-koran yang nasional itu bisa nyampe ke daerah, tapi koran daerah nggak nyampe nasional loh. Betul. Nah, jadi yang ada itu, kalau dulu kan udah ada yang namanya siaran langsung, nggak ada lah. Nah, jadi pada saat di situ saya arahkan oleh Pak Haji untuk masuklah ke Pelita Jaya. Oke. Nah, terus kita bahas lagi masalah transfernya nih. Iya, iya. Nah, saya dapat transfer 0. Oke. Jadi transfer itu pembicaraan antar pemilik klub saja. Cuman saya memang ada terima uang itu. Cuman bukan karena dari nilai transfer, nggak ada. Jadi transfer yang dikatakan kalau istilahnya dulu dibilang transfer kosong, tapi kan yang ngasih kan Pak Haji juga. Iya. Saya. Cuman kan hubungan bisnis. Juga mungkin motivasi Pak Haji kan adalah pengen saya menjadi pemain yang lebih gitu kan. Iya. Nah, jadi pada saat itu saya pindah juga kan berpikir, kita dulu sepak bola ini nggak bisa hidup kok nantinya, bukan menjadi masa depan. Iya. Nah, jadi saya mikir saya kan masih kuliah pada saat itu. Di mana, Om? Di Banjarmasin saya masih kuliah di Unlap? Di Fakultas Hukum STISA. Jadi Sultan Adam, di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam. Tapi lulus, Om? Nggak nyampe, karena itulah yang saya katakan, saya sayang dengan itu. Saya bukan keinginan saya sebenarnya. Tapi kan dilema antara kita ibaratnya pendidikan akademik dan juga prestasi sepak bola. Nah, jadi akhirnya saya pilih ke sepak bola, lari ke Pelita, dengan mungkin pikirannya kan bisa kita transfer ini kan, SKS kan. Nah, ternyata tidak mampu. Nah, jadi di situ akhirnya keasikan main bola.
Jadi gagal jadi Hotman Paris dong ya? Gagal. Nah, jadi ini mungkin anak saya. Oke. Anak saya ada yang ngambil di Fakultas Hukum juga nih sekarang lagi semester 5 lah. Nah, jadi di situ setelah saya pindah masuk ke Pelita Jaya itu memang benar di situ langsung melejit saya tuh. Nah, sampai melejit benar ini Pelita Jaya juara tahun saya masuk. Waktu itu Kodak Galatama. Kodak Galatama. Oke, 93 ya. Ya. Di Kodak Galatama juara. Habis itu kita juga masuk di Liga Indonesia itu. Liga Indonesia pertama yang sampai sekarang gede ini kan. Itulah yang saya sayangkan. Di situ kita sudah ada masuk pemain asing. Dan juga kualitas pemain asingnya bukannya bukan kaleng-kaleng ada orangnya sekarang. Nah, kelas dunia ya, seperti Roger Milla, Mabuang Kesa, Mario Kempes. Ya, terus sampai dengan yang pemain Makukula Kunyungana, dan juga yang lain-lain lah. Ya, Olinga Atangana, ya, rombongan-rombongan sana itu. Terus siapa yang di ini tuh? Jen Mikel Babuaken, terus masih banyak lah yang ini ya. Tapi kita bisa bersaing di situ. Nah, di sini akhirnya di ujungnya sekarang saya nggak main, kita susah untuk mencari striker nasional yang baik ya. Om di Pelita Jaya itu berarti pernah dilatih Selaimir Milosevic juga dong ya? Iya. Ya, Selaimir Milosevic yang Galatama kan Om? Iya, yang Galatama. Setelah itu sempat dilatih siapa ya? Kempes juga. Mario Kempes ya. Setelah itu Mario Kempes. Terus, nah waktu di sana sebelum ada pemain asing masih Galatama itu pasangannya siapa Om? Striker. Pasangan striker dulu kan saya sendiri sebenarnya kan. Kalau dia misalnya di sayap-sayap itu kan ada Noah Meriam, ada Giman Nurjaman, ada Imade Pasek di Jaya. Nah, jadi kita dulu main jadi striker tunggal. Kalau dulu kan namanya orang ini yang center power ya kan. Ujung tombak ya. Ujung tombak. Nah, sekarang ini udah lain kan. Iya. Nah, jadi kalau dulu kita main seperti itu, saya tuh nggak boleh turun-turun. Jadi waktu itu Bang Mundari, Bang Mundari Karya, ketika saya kan berlari terus bermain itu. Dimarah, kami ngambil kamu tuh untuk buat gol. Jadi kau nggak boleh jauh dari kotak penalti. Udah kau pokoknya tugas kau buat gol aja. Jangan nyari bola, yang ngasih bola sudah ada tuh. Nah, jangan jadi berarti kotak 16 itu wilayah kekuasaan kita. Seorang striker. Jadi emang nggak boleh kemana-mana ya? Memang diplot di situ ternyata ya? Memang begitu. Ketika saya mengajarkan juga di adik-adik saya ya, kalau Anda mau mencetak gol, seperti misalnya kita tahu lah, misalnya orang ngomong nih Buyung tuh kayak Inzaghi. Iya. Nah, itu kan kayak dulu orang bilang. Sampai sekarang pun ada masih terkenang kan, karena mungkin rambutnya atau apa. Buyung itu kayak Inzaghi mainnya, tapi gaya rambutnya kayak Roberto Baggio. Iya. Inzaghi itu kan sama, nggak pernah jauh dari kotak penalti dan golnya aneh-aneh. Tapi gol, ya kan, goal is goal, nilainya 1 sama kan? Nah, sama juga Buyung juga begitu. Dan Om Buyung Ismu itu striker murni ya, benar-benar nomor 9 ya, striker nomor 9. Dan sebenarnya waktu Liga pertama dia itu cuma selisihnya 4 gol sama si Perry. Jadi sejarah tidak mencatat orang kedua ya Om ya. Tapi apapun itu 30 gol satu musim, bayangin. 30 pasangannya nggak main-main. Pasangannya main waktu itu sempat sama Dejan kan Om, Dejan Luscevic ya. Roger Milla juga. Dan Dejan nggak lama geser ke Bandung Raya kan. Justru kalau sekarang kan pemain asing ngegeser pemain lokal. Ini pemain lokal geser pemain asing. Iya benar. Itu kan malah lucu. Dia sempat jadi cadangan saya si Dejan Luscevic. Iya, waktu kita Piala Champion. Di Piala Champion ya? Iya. Jadi dia masuk kedua itu. Jadi emang Om Buyung ini jadi striker murni yang cukup diandalkan. Dan siapa orang yang paling enak bekerja sama selain Ansari Lubis? Karena Ansari Lubis memang paten ya.
selain di ininya sebenarnya kalau di Pelita Jaya itu yang paling enak tuh sama Giman, Oke. sama Noa Meriam, Noa Meriam, termasuk ya Made Pasek ya. Made Pasek. Nah, di inian yang sering memberikan umpan-umpan yang ngerti dengan saya gitu. Iya, iya, Bolanya di mana mereka udah tahu, udah ngerti. Jadi saya ketika saya lari itu udah tinggal nyentuh bola aja. Oke. Nah, asal kesentuh udah pasti gol udah. Iya, karena memang striker kotak 16 gitu. Iya. Bomber, bener-bener real Benar, bomber ya. gitu. Jadi sering kita colong-colong aja, nyolong itu, nyolong terus. Di Pelita Jaya 3 tahun ya Om ya? Iya, 3 tahun. Habis itu ke Semen Padang. Semen Padang yang paling lama. Iya, Semen Padang nomor 9 juga. Iya. Bersama Mas Rauf kan? Iya, benar. Mas Rauf. Jadi pelayannya Om Buyung itu Mas Rauf. Askur Raup. Pemain asingnya sih Dulu tuh pemain asingnya kita cuman pakai Luzardi. 2, bukan. Itu masih Renato Ilyas sama Oke. Jang Sande ya. Oh, Jang Sande ya. Nah, Jadi dua-duanya Ah. bukan posisi depan ya. bukan. Jadi pemain depan itu justru lokal, saya Kusdianto itu. Niko. Belum ya. Niko tuh masih di bawah. Di bawah ya. Nah, setelah saya jadi pelatih baru Niko itu masuk tuh. Oh, oke. Dulu berarti pasangnya sama Kusdianto ya? Kusdianto. Sama orang Jawa Tengah lagi. Om. Terus Agus Santiko. Jawa Tengah juga itu. Purwanto. Purwanto, Karena angkatan lambung BP ya? Iya. Oh. Nah, jadi itulah saya akhirnya mundur jadi Terakhir main tahun pemain. berapa Om? Saya tahun 2001 Iya. saya memutuskan untuk menjadi asistennya Pak Suatmen Imam di Semen Padang. Tapi juara waktu di Pelita ya Om ya? Pelita. Waktu juara di Pelita ya? Pelita. Termasuk ketika main di Piala Champion Asia Iya. segala macam. Pelita. Berarti hanya 3 klub selama hidupnya Om? Iya, Dan semua di Galatama? Di Galatama. Tidak pernah merasakan perserikatan? tidak pernah. Kayak Om Heri Keswanto, jadi orang yang bermain hanya di Galatama, klub kompetisi semi pro yang menurut saya paling keren di Indonesia. Iya. Ya, Liga Indonesia tidak terlalu rapi gitu aja sih. Oke, itu tadi soal Pelita Jaya. Nah, terakhir pertanyaan soal Pelita Jaya. Apa yang terkenang atau kenangan apa yang ada di Pelita Jaya? Misalnya bisa beli mobil atau tanah atau apa, itu apa Om yang di antara 3 klub itu Om? Jadi di Pelita Jaya itu yang buat kita ini memang dia wah ya. Iya. Wah sekali. Gak ada klub paling kaya dari Pelita Jaya pada AC Milan di zaman itu ya Om. Iya. Jadi mau fasilitas apa aja ada di sana. Jadi di situ dia di Pelita Jaya. Cuman itu di Pelita Jaya ketika untuk yang namanya kekompakan di dalam kekeluargaan Iya. itu kurang. Oh, tidak seperti Barito ya. Tidak seperti yang di klub-klub lain lah. Oke. ibaratnya. Di Pelita itu ya setelah kita bermain ketemunya ya memang profesional, ketemu di lapangan, habis Iya. itu bubar. Oh. Kayak gitu. Jadi nggak ada inian, cuman beberapa orang saja yang bisa kita ibaratnya ngobrol bareng sampai ibaratnya setelah main atau ini. Jadi dia memang benar-benar profesional. Setelah misalnya kita dapat kalau bonus misalnya dulu. Iya. Bonus itu tuh pakai target. Kalau kita misalnya keluar pertandingan away, misalnya 3 pertandingan itu targetnya berapa? Poin 7. Nah, jadi kalau poin 7 kita misalnya dapat 10 juta satu orang. Iya. Tapi kalau dia dapatnya 6 ya nggak dapat, kita bonus hariannya pun nggak dapat sama sekali, kosong jadinya. Nah, cuman kalau misalnya kita biasanya kan dapatnya kan kalau dulu ya. Iya. Nah, di Pelita itu kalau menang dapatnya 250.000 Oke. kalau menang. Iya. Kalau seri nggak dapat loh. Oh. Nah, jadi kalau dia misalnya poin 7 itu kalau kita bisa menang di 3 Iya. pertandingan itu, menang 2 kali, 1 kali seri ya dapat 10 juta. Tapi kalau misalnya oke. menang 2 kali, kalah sekali dapat poin 6 ya nggak dapat sama sekali. Iya. Jadi yang 250 kali 2-nya hilang, Oke. Nah, Jadi jadi- usaha 2 kali sia-sia ya Om? sia-sia. Nah, jadi dia pakai sistem seperti itu di Pelita Jaya itu. Jadi kita sering diajak kayak taruhan lah sama Iya. pengurus. Oke, ya kalau misalnya bisa menang ya sama dengan yang mau juara. Kalau misalnya kita masuk semifinal misalnya 10 juta. Iya.
Masuk kita di semifinal, belum dikasih duitnya. Oh, Nah, masuk final 10 juta lagi, berarti udah 20 juta. Iya. Kita masuk di final, belum dapat dulu duitnya. Oh. Ketika kita nggak juara ya yang 20 juta hilang. Oh, berarti Om Buyung pindah ke Pelita itu jadi selebritis di era itu dong. Iya. Sering alhamdulillah. kasarnya sering masuk koran sebagai pesohor dong waktu itu. Iya benar kalau itu. Ya itulah yang bilang itu kan dari Haji Sulaiman, ternyata memang iya, karena pada saat kita main di Pulau Jawa apalagi di Jakarta, semua mata tuh kan ada di situ. Oke. Kalau kita main di Banjarmasin misalnya di Barito, yang ada kan orang Kalimantan Selatan aja nggak seluruhnya bisa lihat. Oke. Menarik kan obrolan soal Pelita Jaya, klub elit di eranya. Om Buyung adalah Inzaghi sekaligus Roberto Baggionya. Masih Om, nanti satu lagi Om sebelum ngeganggu latihannya. Tapi satu lagi buat saya dan satu lagi buat satunya. Oke, terima kasih Om.